Apa yang dia mau nyatakan lewat firman-Nya? Lewat segala macam pintu tertutup di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karena yang paling rapat tertutup telah Engkau buka melalui putramu Yesus. Kini lewat firman-Mu yang tertulis ini, yang sama-sama kami mau dengarkan, berbicaralah kepada kami tentang hidup kami, yang juga Tuhan mau ubahkan, dan yang Tuhan mau pakai menjadi jembatan, supaya pintu-pintu yang tertutup justru menjadi jalan bagi kebaikan Tuhan, Injil Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah, seiring hamba-Mu menguraikan bersama dengan jemaat-Mu, kami menjadi tanah yang terbuka untuk Tuhan bajak. Yang terbuka bukan cuma untuk mendengar, tapi untuk diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, bacaan hari ini lumayan panjang karena ini narasi tentang apa yang dialami oleh Paulus Silas ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Nah, maka saya akan membacakan dengan tempo pace yang mungkin nggak terlalu lambat. Kita coba perhatikan, kita coba ikuti alurnya ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Baik, jika saudara sudah menemukan, mari kita simak. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oh, saudara, ini narasi yang akan kita renungkan sama-sama hari ini tentang the closed doors.
Saya mau mulai dengan bertanya ini. Bolehkah ditampilkan PPT-nya, PowerPoint? Oke, saudara, boleh pandu saya? Saya mau ke Pakuan Mall. Saya harus ke Pakuan Mall hari ini. Ada hal penting yang saya mau lakukan di sana. Boleh pandu saya keluar dari pintu GKA Alien Satelit? Saya belok mana? Kiri apa kanan? Kiri ya. Kalau kanan, bisa. Bisa, tapi kiri lebih cepat ya. Nah, oke. Setelah saya belok kiri, belok mana lagi tuh? Nanti sampai ada perempatan yang kalau lurus ke sekolah alien itu, saya lurus kiri atau kanan? Kanan ya? Enak kanan ya? Kanan lebih dekat ya? Kiri bisa sampai nggak? Bisa ya? Oke. Begini, kalau saya dan saudara perlu ke Pakuan Mall, bukan untuk jalan-jalan, tapi ada event yang sangat penting. Tapi ternyata berita dari SS Radio Surabaya ngasih tahu bahwa sejak dari jam 9 tadi sampai nanti ini ada penutupan jalan di sana. Sehingga macet. Jadi sampai Pakuan Mall ini sudah 2 jam stuck, nggak bergerak sama sekali. Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau saya perlu ke Pakuan Mall, saya akan cari alternatif lain. Saya belok kanan aja deh, karena belok kiri itu macet katanya. Belok kanan bisa nggak nyampe ke Pakuan Mall? Bisa, tapi muter ya. Tapi saya muternya karena saya cari yang jalan yang sepi, pokoknya saya nggak mau ada yang macet. Saya mau cari jalan yang lancar. Saya belok sampai Pasar Kembang. Dari Pasar Kembang saya lihat arah Diponegoro kanan itu macet juga. Saya belok ke kiri, sampai Kedung Doro. Dari Kedung Doro, saya belok lagi sampai Jalan Tidar. Jalan Tidar, saya belok lagi. Ujung-ujung sampai Kenjeran. Saudara. Ini contoh ya, saya cuma mau ngasih tahu. Kalau kita sudah punya jelas tujuan, mau ke Pakuan Mall, saudara akan belok sampai ke Kenjeran? Enggak. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, saya kenapa alasannya harus ke Pakuan Mall, alasannya kurang kuat, maka kita akan dengan mudah, wah macet ya, bohwat ya, nggak usah susah-susah lah ya, nggak usah ke Pakuan Mall, kita tidur aja di rumah hari ini. Tapi kalau ada alasan yang sangat kuat, saudara harus ke Pakuan Mall, saudara akan milih jalan, milih rute, bukan karena dia tidak macet. Tapi saudara harus sampai apapun situasinya. Maka macet sekalipun, dijalani enggak? Oke, ini contoh mungkin kalau Pakuan Mall kurang strong ya. Saya coba pakai contoh satunya. Begini saudara. Saudara bayangkan, ada pernikahan nih ya. Dan yang menikah itu kalau ini Bapak Ibu ya, bayangkan punya anak mau menikah. Atau kalau teman-teman youth ya, ini bayangkan saudaramu mau menikah. Atau mungkin uncle mau menikah. Nggak mungkin orang tua mau menikah lagi ya. Ya, ada kasus khusus mungkin ya. Dan yang menikah itu pokoknya adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dan sama kejadiannya, hujan deras, Surabaya banjir, dan radio Surabaya bilang 3 jam stuck, nggak jalan sama sekali, macet. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara kalau itu yang menikah adalah orang dekat, saudara akan telepon, aduh Meko, tibucia, papa mama pun nang cilo, macet nih banjir nih, mobil nggak bisa keluar, daripada nanti stuck di jalan, ya udah, lu nikah baik-baik ya. Papa kasih restu, mama kasih blessing ya. Nanti hongpao kita transfer ya. Seneng nggak saudara? Konyol ya. Saudara, kalau untuk event sepenting ini, maka mau ada jalan banjir, mau macet, mau stuck berapa jam pun, saudara sudah punya kesiapan hati. Karena yang ada di benak saudara, aku harus hadir. Bukan aku harus hadir dengan situasi yang menyenangkan. Tapi aku harus hadir. Maka saudara tidak akan mencari excuses. Nggak bisa di hujan, itu puji ya. Saudara nggak akan gampang ngomong itu. Nah, saudara, contoh ini mau saya pakai untuk ngomong begini ya. Ini yang membedakan, boleh next, antara kita bergerak berdasarkan situasi atau visi. Situasi berarti kalau kita bergerak, kalau jalannya mudah, maka kita pilih jalan itu. Tapi kalau kita digerakkan oleh visi, visi sederhananya begini loh. Gambaran masa depan yang kita bayangkan, kenapa aku harus hadir di sana. Kenapa aku harus punya situasi yang seperti ini? Jadi saudara bayangkan ya, ke Pakuan Mall ternyata buat pernikahan misalnya. Saudara nggak akan gampang-gampang sih mundur dan bikin alasan. Saudara akan cari jalan. Maka kalau kita digerakkan oleh visi bayangan, aku harus hadir di sana. Maka kita akan punya kesiapan. Ya, macet memang udah harus siap. Mau berapa jam, tak jalanin. Kita punya keberanian dan kita punya kerendahan hati. Misalnya begini, biasanya kalau naik ke sana, ya harus naik mobil. Lewat jalan ini, durasinya kurang lebih sebegini. Tapi saudara, situasinya seburuk apapun. Kalau saudara berpikir, aku harus tiba di pernikahan orang yang paling dekat denganku ini. Maka saudara nggak jadi naik mobil nggak apa-apa sih. Dengan rendah hati saudara bilang, nggak apa-apa deh, aku pesan Gojek aja. Nggak apa-apa deh, hujan-hujanan basah-basah. Nggak apa-apa deh, pakai sandal jepit dulu, lewati banjir. Saudara, visi akan membuat kita siap sih, ngadapin apapun situasinya. Tapi kalau tanpa visi, kita akan sangat digerakkan oleh situasi. Dan kita nggak akan kemana-mana. Nah saudara, contoh ini kita bisa gunakan untuk memahami kenapa Paulus dan Silas yang kita baca tadi.
Sebegitunya loh. Kenapa ada orang sebegitunya loh? Sampai mengalami hal-hal yang gak masuk akal oleh manusia. Kenapa responnya bisa seperti itu? Dan itulah saudara, firman Tuhan kita hari ini akan berbicara kepada kita mengenai pintu-pintu tertutup di hidup kita. The closed doors. Yang sering membuat kita bilang, ini waktunya stop. Ini waktunya berhenti. Tetapi hari ini firman Tuhan menunjukkan bahwa yang beyond, melampaui pintu-pintu tertutup di hidupmu, di situasi apapun, adalah Injil. Nah, klarifikasi dulu saudara, Injil itu bukan soal berita saudara mesti jadi Kristen ya. Mesti baik-baik di gereja ya, mesti pelayanan. No. Kita klarifikasi di depan, berita Injil ini personal sekali untuk saudara. Bahwa engkau saudara, dikasihi oleh Yesus, disayang oleh Yesus. Dan keselamatanmu diberikan oleh Yesus, karena Yesus menyalibkan dirinya, memberikan dirinya disalib. Dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan engkau dari dirinya. Sekali lagi, Injil bukan saudara, ayo jadi Kristen ke gereja, selamat masuk surga. No, coret itu. Perhatikan, berita Injil adalah ini, sangat personal. Bahwa engkau saudara, disayang oleh Tuhan Yesus. Dan keselamatan Tuhan Yesus berikan kepadamu melalui penyaliban. Dan tidak ada satupun lagi yang bisa memisahkanmu dari dirinya. Bagaimana berita seperti ini bisa mengubahkan kita menghadapi pintu-pintu tertutup. Saudara, the closed doors yang kita baca tadi, ada 3 yang dialami oleh Paulus dan ini kompleks ya. Dan satu pintu tertutup itu menutup pintu yang lainnya. Kita lihat ya, yang pertama, kita baca tadi tentang perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung ya sebenarnya bisa diterjemahkan roh yang bisa menafsir kira-kira masa depan seperti apa. Dan mungkin ada togelnya zaman itu ya. Atau entah layanan apa yang bisa menolong orang bersedia membayar jasanya. Tapi roh tenung ini tahu bahwa Paulus dan Silas itu mengabarkan tentang Tuhan yang Maha Tinggi. Dan roh tenung ini berbicara kan, kedua orang ini menceritakan tentang Allah yang Maha Tinggi. Hey, bukankah roh jahat juga bercerita tentang Yesus? Kenapa perlu ditengking? 2 kemungkinan, annoying banget. Dan kredibilitas dari perempuan ini dengan dia bercerita tentang Yesus, bukannya menolong Injil berkembang, justru bisa menghambat. Yang kedua saudara begini, iblis itu tidak keberatan kok. Kita tahu tentang Injil. Kita belajar banyak kebenaran. Oh, please do. Ikut kelas, ya, rajin bergereja, pelayanan, ya ikut macam-macam lah. Please, be active. As long as kebenaran itu nggak kamu terima. Kebenaran itu tidak mengubahkan. Tidak kamu hayatin. It's okay. Please, be busy dengan semua aktivitas gerejamu. Yang iblis pakai adalah sebagian kebenaran justru untuk membuat saudara dan saya tidak connect dengan Tuhan, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Suara-suara dari iblis adalah seperti ini. Modelanmu ya, kerja yang gak beres. Modelanmu ya, hubungan sama keluarga kacau balau. Model kayak begini, ngomong Tuhan-Tuhanan, pelayanan-pelayanan di gereja, angkat tangan. Apa model kayak begini, gak cocok kamu itu. Udahlah, fake semua itu. Saudara, dengar ya, kekudusan Tuhan, kebenaran tentang betapa kudusnya Tuhan dan betapa berdosanya kita, dipakai oleh iblis untuk bikin apa? Membuat kita tidak layak. Dan bukannya datang, menerima pengampunan, pengudusan Tuhan, kita malah merasa, I don't qualify, I'm not qualified. Tetapi Yesus memakai kebenaran bahwa betul Allah kudus, bahwa saudara, engkau lebih berdosa daripada yang kau kira. Dan harusnya saudara dan saya, kita binasa. Tapi Yesus memakai kebenaran ini justru untuk menjadi jembatan saudara dan saya diselamatkan. Yesus dengan kebenaran ini berkata, engkau lebih berdosa daripada yang kau kira, tapi aku mengasihimu lebih dari yang bisa kau kira. Dan Yesus datang menebus kita. Perhatikan, roh jahat bisa memakai kebenaran untuk menghambat Injil kita terima. Tapi Yesus sebaliknya. Maka waktu Paulus dan Silas menengking roh tenung ini, itu karena roh tenung itu bisa memberikan kebenaran, tapi yang menghambat Injil diberitakan, Injil diterima. Nah saudara, kelihatannya ini pintu tertutup yang bisa diatasi ya, tapi ternyata upaya ini membuat pintu tertutup berikutnya. The second closed door adalah oposisi mulai muncul. Sebab tuan-tuan dari perempuan yang dipekerjakan ini, motif ekonominya sudah terhambat, pemasukannya sudah hilang. Dan lihat ya, ini oposisi itu oposisi yang lihai.
Di dunia ini kita tahu ya, jangan pernah melawan orang yang berduit. Karena lu punya duit, lu punya kuasa katanya. Lu punya kuasa, lu bisa ngatur dunia kan. Maka kita kalau nggak punya apa-apa, jangan berani loh ya melawan orang-orang yang punya sesuatu. Dan ini yang dihadapi oleh Paulus Silas ya. Karena mereka sangat lihai selain punya kuasa. Mereka nggak memakai kasus tengking roh jahatnya. Karena itu kan kelihatan motif personalnya. Yang mereka pakai adalah, mereka tahu bagaimana memakai emosi massa. Pakai hal yang sensitif soal agama dan pride sebagai suku bangsa Roma. Orang Yahudi, orang Kristen, itu sudah diusir dari kota Roma, bukan? Kekristenan dianiaya, makanya mereka tersebar, tercerai-berai kemana-mana, tapi maksud Tuhan supaya Injil tersebar ya. Nah, sehingga meskipun orang Yahudi masih boleh tinggal dan mengamalkan keyakinan mereka di negara Roma, tetapi mereka dilarang membuat orang jadi proselit. Proselit itu berarti ya seperti kita nginjili orang ya, lu jadi orang agama Yudaisme. No. Dan karena ini justru hal yang dilarang, inilah yang dipakai. Ini loh mereka memberitakan tentang agama mereka. Mereka ini orang Yahudi. Para pembesar nggak peduli. Dan memang nggak bisa membedakan Kristen dan Yahudi. Toh mereka akarnya masih sama satu kan ya. Sehingga lihat ya, lihai banget nggak itu para pembesar, para majikan itu. Memakai emosi massa. Memelintir, manipulasi aturan. Karena nggak ada bedanya Yahudi sama Kristen kan. Mereka tahu para pembesar nggak peduli soal itu. Tapi yang disampaikan adalah ini mengganggu kestabilan. Kalau mengganggu kestabilan, kamu juga terganggu. Saudara, dan ini menutup pintu selanjutnya. Yang selanjutnya terjadi adalah Paulus dan Silas kita baca. Dikoyakkan pakaiannya, diseret. Saudara bisa bayangkan ya. Dikoyakkan pakaiannya itu bukan cuma dirobek bajunya begini. Itu ditelanjangi di depan umum, depan kota. Lalu diderah, dicambuk saudara. Setelah dicambuk, penjarakan. Dan dipenjarakannya saudara. Ini seperti tawanan kelas atas saja. Karena dipenjarakannya bukan penjara, disebutkan penjara yang paling tengah sampai dipasung. Penjahat model apa? Kejahatan apa yang dilakukan sampai layak untuk menerima yang kayak begini? Saudara, kalau kita mau lihat, ini the closed doors is the end. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara seperti itu? Dipermalukan, ditelanjangi di depan umum. Punya wibawa apa lagi untuk cerita tentang Injil? Saudara disakiti. Dan sakitnya itu sakit fisik, betulan fisik, bukan cuma sakit hati. Kemudian saudara dipenjara, sampai dipasung, tanpa diadili. It's the end of everything. Semua tertutup. Ya sudahlah, berhentilah. Saudara, it's the end of everything. Menurut skenario kita. Tapi dalam skenario Tuhan, ini kebalikannya. Dan inilah yang kita lihat, saudara. The closed doors, ternyata Tuhan pakai. Itu justru menjadi display, menjadi penampakan, penunjukan seperti apa itu Injil. Dan the closed doors ini, satu-satu Tuhan buka. Menjadi the open doors. Yang pertama Tuhan buka, saudara, itu bukan pintu penjara. Yang pertama Tuhan buka adalah hati Paulus dan Silas. Saudara bisa membayangkan orang yang hatinya sudah sangat terluka adalah orang yang paling tertutup hatinya, bukan? Saudara kalau pernah punya trauma, saudara ogah lakukan itu lagi, betul nggak? Saudara pernah clash sama seseorang, saudara adalah orang yang hatinya paling tertutup untuk orang itu, betul? Dan saudara akan paling anti untuk melakukan mengulangi, kita bilang keledai aja belajar, masa kita enggak? Dan orang yang hatinya paling tertutup adalah orang yang paling tidak bisa menyatakan Injil. Dan yang pertama Tuhan bukakan adalah hati Paulus dan Silas. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Ini adalah hal yang konyol. Berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, ini bukan pengajaran, wah makanya kalau susah doa dan nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Oh no. Saudara begini. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi, itu bukan waktu di penjara ini aja. Orang Yahudi, di sepanjang orang beriman, di sepanjang catatan Alkitab, itu punya kebiasaan memang memuji dan juga bahkan meratap itu dengan menyanyikan mazmur, mengutip firman Tuhan. Dan saudara ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus bukan sekedar meratap. Yesus itu mengutip nyanyian ratapan dari Mazmur nomor 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam penderitaannya, Yesus juga punya kebiasaan ini. Menyanyi, berdoa, meratap, itu dari firman Tuhan.
Sehingga Injil ini, nilai firman Tuhan ini dihidupin oleh Paulus dan Silas bukan waktu mereka sedang susah. Ya. Ini sudah hal yang mereka lakukan sehari-hari. Tapi yang unik adalah justru ini ya. Bagaimana kok bisa ya situasi kayak begini. Bukannya mengutuk, mencerca, maki-maki. Ini malah berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, ini orang. Kalau bukan orang yang punya visi yang jelas. Apa yang aku mau hidupin. Itu sudah mestinya mundur sih ya. Ini ibarat saudara ya. Ini pernikahan. Bukan pernikahan orang penting buat saudara. Maka yang saudara kalau ketemu macet, saudara akan bilang apa? Waduh sorry ya, aku harus berusaha. Aku harus di jalan loh, 1 jam. Gak jalan-jalan nih. Wes ya, aku tak titip angpawai. Sorry loh ya. Kita bisa dengan perasaan enteng untuk berkata, sorry ya, aku gak bisa datang bukan karena aku gak niat, sudah berusaha. Tapi usaha kita mentok tengah jalan, kita kirim angpau aja. Tapi tidak akan begitu bukan? Semakin penting sesuatu buat kita, semakin kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Dan ya, yang pertama Tuhan bukakan, itu adalah Paulus dan Silas meresapi Injil, melihat visi Injil itu. Mereka tidak berhenti. Dan yang kedua saudara, tahukah waktu mereka bernyanyi dan berdoa, para hukuman lain mendengarkan, itu bukan karena suara mereka bagus. Beda sama saudara Gary tadi ya, wah, ini beda. Saya yakin bukan karena suaranya bagus, tapi karena ini hal yang konyol. Bagaimana mungkin? Orang dalam suasana susah, lu menyanyi, lu gila ya, lu sinting ya. Mungkin orang-orang itu tertarik mendengar karena awalnya aneh ini. Apa yang mereka mau nyanyikan? Dan yang kedua mungkin ada yang aneh, kagum. Kenapa dengan orang-orang ini? Tetapi justru ini poinnya. Setelah mereka menyanyi, saudara, terjadilah gempa. Gempa memang adalah hal yang biasa terjadi di Filipi menurut catatan sejarah. Tetapi momentum gempa itu terjadi di tengah-tengah mereka menyanyi. Sehingga orang-orang pasti mengaitkan, wah ini gempa, sampai dahsyat, pintu penjara terbuka, pasungnya terlepas. 2 orang ini bukan orang sembarangan. Tuhan seperti apa ini yang bikin situasi ini terjadi? Lewat nyanyian dan doa. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu pintu terbuka, Paulus dan Silas menjadi pemimpin. Mereka tidak keluar, sangat mungkin. Karena para tawanan itu melihat Paulus dan Silas tidak keluar, padahal mereka bisa disebut tanda kutip penyebab gempa itu terjadi dengan nyanyian dan doa mereka. Maka yang lain pun tidak ikut keluar. Dan pintu yang terbuka inilah saudara, yang menjadi jalan buat interaksi dengan kepala penjara. Pintu yang kedua terbuka adalah pintu penjara. Dan pintu yang ketiga yang terbuka adalah pintu hati kepala penjara dan keluarganya. Ini tidak akan terbuka kalau Paulus memilih untuk melarikan diri. Apalagi maksudnya? Kalau pintu penjara terbuka, pasungnya terlepas, apalagi maksud Tuhan kalau bukan kita keluar? Ya kan? Kita selalu mengasosiasikan di mana pintu terbuka, di sana waktu kita untuk lari, ngebut, tancap gas. Kemudahan situasi berarti itulah jalan yang harus kita tempuh. Tidak begitu dengan Paulus. Digerakkan bukan oleh situasi, tapi oleh kepekaan yang memang lahir dari visi. Begini, saudara. Yang Tuhan bukakan, memang closed doors-nya adalah memang kuasa roh jahat, kemudian oposisi, kemudian pintu penjara. Tapi saudara perhatikan, yang Tuhan bukakan pintunya, itu bukan pintu penjara dulu, tapi hati Paulus dan Silas dulu. Pribadi dibukakan dulu. Yang kedua, baru situasi, pintu penjara terbuka. Dan yang ketiga yang Tuhan bukakan adalah interaksi dengan kepala penjara. Yang tidak mungkin terjadi dalam situasi tanpa Paulus harus menderita. Siapa yang tiba-tiba muncul di benak Paulus? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin Paulus bisa tiba-tiba misalnya mau menginjili kepala penjara? Jalurnya dari mana? Enggak punya jalur orang dalam. Paulus enggak akan pernah berpikir bahwa penderitaannya akan membawa dia kepada jalan ini. 3 hal yang Tuhan bukakan. Pribadi, situasi, baru interaksi. Nah saudara, secara paradoks ya, kita memang harus mengakui setiap kita mengalami tantangan, hambatan, penderitaan, kita berpikir, it's the end lah. Tertutup sudah. Saudara kerja, naruh investasi, uang habis, nggak berkembang. Saudara berobat, segala macam, dokter, sinse, sudah didatangi. Nggak ada perkembangan. Saudara punya relasi, kompleks, rusak,
Saudara bingung, mau gimana? Wes lah, lu gua dah. Bahkan saudara di gereja, berapa kali kita berjuang untuk pelayanan. Kenapa kok begini-begini ya? Dan reaksi normal kita adalah, ya mau gimana lagi? Atau yang kedua adalah, ya Tuhan belum buka jalan, mau gimana lagi? Yang kita lihat adalah pintu tertutup adalah waktunya untuk berhenti, lalu mundur. Dan pintu terbuka berarti tancap gas, maju. Oh saudara, begini. Saudara bagaimana bisa berbicara tentang Injil jika saudara tidak pernah mengalami pintu tertutup, sementara pintu tertutup atau tantangan, masalah kehidupan adalah hal yang semua orang pernah alami. Kita sering kali membuat Injil tidak relevan, karena kita berpikir Injil itu cuma soal orang terima apa adanya. Saudara, contoh ya. Saudara bagaimana bisa menjual, boleh tampilkan gambar ballpoint? Yes. Ballpoint ini. Sell me the pen. Bagaimana cara saudara mau meyakinkan saya untuk membeli sebuah ballpoint? Ini ada sebuah klip yang saya yakin banyak yang sudah pernah nonton ya. Klip ini maupun ada film, potongan film ya. Ini bicara tentang ilmu marketing ya. Saudara gimana mau marketing sebuah ballpoint supaya orang tertarik untuk mau membeli ballpoint ini? Bagaimana caranya? Saudara, hal yang paling umum waktu kita mau promosi sebuah produk atau sesuatu yang menurut kita supaya orang mau beli, jasa ya, kita mesti cerita dari kelebihan produk ini, speknya. Kita bisa bilang, oh ini ballpoint ini made in Swiss, made in Germany. Ini bahannya dari titanium, anti karat tapi enteng, dibanting, tintanya nggak akan tumpah ya. Itu tinta bikinan Jepang, sekali coret 20 tahun nggak akan hilang. Gak akan pudar. Wah, kita bisa bicara spek A, spek B, spek C. Setelah kita cerita semua speknya, saudara saya nggak tertarik beli. Saudara mulai gimana lagi promosinya? Biasanya kalau ya mungkin kemahalan ya. Kalau kita udah ceritakan kelebihannya, orang masih belum mau beli, maka kita mulai strategi kedua, yaitu diskon. Nah, banting harga. Yolah, taikwe mah. Ya udahlah, kita kurangin ya. Ya, ini murah-murahin dikit lah, diskon buat lu lah ya, orang dalam, tapi jangan cerita-cerita sama yang lain ya, potong 50%. Saudara, kalau saya nggak butuh ballpoint ini, lu mau bilang speknya setinggi apapun, potongan harga seberapapun, saya nggak tertarik beli. Kalau saya sampai beli itu karena saya kasihan sama saudara. Maka itu bukan saya betul-betul merasa butuh ballpointnya. Saudara, lain kali promosi saya ballpoint lagi, saya usir saudara. Terus beli sekali, lu masih nawarin lagi. Saudara, bagaimana caranya supaya menolong orang mau menerima ballpoint ini sampai bayar harga? Nah, di klip itu nunjukin ya, maka seorang yang lebih pengalaman ya jualan, dia ambil ballpointnya, lalu dia keluarkan secari kertas. Ini kontrak kita, kontrak dagang kita kemarin. Yang kamu masih nunggu aku sepakat ya apa enggak? Aku sudah tanda tangan kontrak ini. Nah, sekarang lu tanda tangan. Lu kalau mau kontrak ini jalan, lu tanda tangan sekarang. Dia nggak punya ballpoint kan? Mana ballpointnya? Ini ballpointnya. Harganya segini. Nggak ada apa-apanya sih dibanding nilai kontrak ya. Akhirnya orang itu beli nggak? Nah, itu contohnya, masih mau ngomong. Lu kalau mau jual sesuatu, lu nggak boleh cuma promosi produk ini punya kelebihan apa. Yang kamu harus ciptakan adalah kesadaran bahwa aku kenapa butuh produk ini. Kenapa aku butuh produk ini. Bukan kenapa aku mau. Kalau mau ya kita promosi, hopefully dia tertarik ya. Tapi kenapa aku butuh ini? Saudara, kita seringkali waktu kita bicara soal Injil ya. Kenapa Injil itu rasanya cuma milik gereja, milik hamba Tuhan, milik para pengurus, milik para majelis, milik orang-orang yang aktif dan punya karunia melayani. Kita berpikir Injil itu semuanya tentang agama dan institusi. Padahal itu sangat personal. Kenapa? Karena kita, tanda kutip, jualan Injil seperti kita jualan produk. Tahu nggak, Injil kelebihannya apa? Kelebihan agama Kristen dibanding agama lain itu apa? Percaya Yesus, selamat gak masuk neraka ke surga. Di dunia ada penyertaan, ada komunitas, ada gereja, ada yang memperhatikan. Ayo gabung, ayo gabung. Dan saudara kita jualan Injil tanpa relevansi. Kita cuma jualan, ya speknya apa. Dan kalau orang sudah mulai, aduh komitmennya terlalu dalam ya, maka kita mulai kasih diskon. Oh ya nggak apa-apa, kamu boleh join. Kita main-main dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu, kita makan-makan dulu. Menurunkan standar ya, supaya orang mau terlibat. Tanpa kita punya visi. Injil,
Itu seperti apa kalau orang bisa terima? Itu personal, saudara, bukan institusional. Saudara kalau tidak pernah tahu bahwa Yesus mencintai saudara, saudara akan sulit berkata-kata kepada orang lain. Sekarang kasih tahu saya, bagaimana saudara bisa menginjili orang-orang seperti ini? Yang pertama, orang yang hidupnya aman, pekerjaannya lancar, maju, relasi keluarganya juga baik-baik, anaknya kuliah di luar negeri baik, punya keluarga baik-baik dan sehat. Saudara bagaimana mau bicara tentang Injil? Percaya Yesus, nggak masuk neraka, di surga, nanti ada komunitas. Oh enggak, saya nggak perlu. Hidup saya baik, saya sehat, saya bahagia, anak istri semua oke. Majikan juga oke, mertua juga oke, bawahan juga oke, semua baik-baik, saya sehat, saya fit. Kenapa saya butuh Tuhan? Saudara gimana mau berbicara Injil kepada orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik saja? Atau yang kedua, ekstrim satunya. Saudara bagaimana mau menceritakan Injil kepada orang yang dari kecil dibuang, dianiaya secara seksual, nggak pernah diinginin, fisiknya jelek, sakit, gak ada seorang pun mau dekati. Saudara gimana bicara Injil pada orang ini? Percaya Yesus, minimal lu menderita di dunia, nggak menderita di akhirat, begitu. Bagaimana Injil itu bisa menjadi menarik dan orang mau terima? Kalau kita cuma jualan Injil seperti jualan pulpen dan ceritakan produk. Saudara, untuk seseorang bisa menceritakan sesuatu dengan meyakinkan, dia sendiri harus mengalami kenapa aku butuh ini dan kenapa engkau juga butuh ini. Itulah Paulus dan Silas. Injil masuk ke hidup mereka, melampaui pintu-pintu yang tertutup. Barulah pintu penjara, barulah interaksi dengan kepala penjara. Itu terjadi. Begini saudara, ini boleh tampilkan slide berikutnya. Ini roadmap of change, jalan menuju perubahan saudara maupun saya. Yang pertama kita mesti tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik, ada krisis, ada keadaan tidak baik yang harus saya ubah. Kalau kita nggak melihat ada sesuatu yang buruk yang perlu diubah, ya kenapa harus berubah? Nggak mau kita akan berubah, maka kita harus ditunjukkan terlebih dahulu krisis di hidup kita. Yang kedua, kalau cuma krisis, ya aku tahu sih ini kondisi buruk, tapi ya apa opsi yang lebih baik? Karena orang udah terbiasa, bahkan hal buruk pun, saudara tahu ya, kalau kita masuk ke kamar mandi itu bekas, maaf ya, orang buang air besar, dan belum dibilas bersih, kita masuk ke ruangan itu, bau sekali ya. Tapi 10 menit saudara di sana, saudara nggak ngerasa bau lagi, karena hidung kita udah adaptasi. Padahal itu buruk sekali. Kita nggak akan menyadari situasi buruk kita, karena kita udah bertahun-tahun hidup dalam situasi itu, kita udah nerimo. Kita perlu ditunjukkan, kenapa ini buruk, dan kalau ini tidak berubah, apa hal buruk yang akan terjadi. Dan kita perlu diajak juga untuk melihat, kalau begitu apa yang lebih baik. Dan masa depan yang lebih baik itu harus bisa dijelaskan dengan sangat jelas. Saudara dan saya juga melihat itu dengan jelas. Baru kita mau mengikuti prosesnya, how to-nya. Tapi celakanya, kita seringkali tidak mulai dari sana. Tidak menunjukkan krisis, tidak menunjukkan janji Tuhan, berita Injil. Yang kita tunjukkan cuma how to-nya. Ayo ke gereja, ayo melayani, ayo ikut ini, ayo berdoa. Maka semakin kita lakukan itu juga kering. Camkan saudara, saya tidak anti dengan ritual. Tetapi maksud saya adalah, tanpa Injil merasuki pribadi kita, meresapi hidup kita, maka semua ritual yang kita lakukan akan sangat kering dan kosong. Tanpa kita menyadari krisis saat ini, dan melihat visi masa depan yang lebih baik. Saudara, visi masa depan yang lebih baik itu juga harus bisa terlihat jelas. Jika tidak, kita akan sulit untuk menerima perubahan. Maka tidak heran kenapa Tuhan sering memakai penderitaan dan kehampaan. Itu justru menjadi cermin Injil. Karena orang yang bisa menceritakan kasih Kristus mesti adalah orang yang familiar dengan penderitaan dan kehampaan. Jika saudara berasal dari kondisi yang baik-baik dan saudara cerita Injil kepada orang yang hidupnya susah, saudara nggak akan bisa nyambung. Saudara bagaimana bisa memahami penderitaan orang yang pernah kehilangan orang yang cintai, yang pernah ngalami ditipu, ditikam dari belakang, ya bisnisnya jatuh, sementara saudara hidupnya enak-enak, lancar. Saudara punya pergumulan, tapi ya yang lain saudara nggak bisa relate dengan perasaan itu. Saudara bicara Injil, saudara mau bicara apa pada orang itu? Mengabarkan kasih tanpa menyadari penderitaan yang dunia ini hadapi, kehampaan yang dunia ini sedang gumuli. Itu bagaikan kita ini ngomong, tapi babbling, bergumam.
nggak ada artinya. Kedengaran, tapi nggak ada artinya. Nggak relevan. Maka saudara, yang kita perlukan adalah supaya Injil itu mengubah kita. Berita bahwa Yesus mengasihimu dan mati bagimu. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kau darinya. Saudara harus bisa lihat ini dengan jelas. Sebelum kita menolong orang lain juga melihatnya dengan jelas. Saudara boleh lihat ini. Telunjuk versus yang ditunjuk. Nah, saudara saya mau nunjuk. Coba saudara lihat sana. Iya, di sana. Yang di atas nggak kelihatan ya. Sorry ya, saya nunjuk yang di bawah ini ya. Saudara tahu apa yang saya tunjuk atau siapa yang saya tunjuk? Bisa nebak? Ada yang merasa? Ada yang GR? Ada yang takut? Saudara bisa tebak apa yang saya tunjuk? Saya nunjuk ke sana kok, yang dilihat jari saya. Ini seperti anak saya umur 2 tahun. Waktu saya nunjuk begini, yang dilihat bukan apa yang saya tunjuk, dilihat jari saya. Apa? No, itu. Yang saya tunjuk ke sana. Saudara bisa tahu apa yang saya tunjuk? Besar kemungkinan saudara akan salah menebak. Karena semakin jauh objek yang saya tunjuk dan semakin jauh juga jaraknya saudara kepada apa yang saya tunjuk, maka semakin besar kemungkinan saudara tidak mengerti apa yang saya tunjuk. Supaya saudara dan saya bisa yakin bahwa yang saya tunjuk, saudara nangkap maksudnya apa, saya bilang, itu loh, orang itu. Ya, orang itu. Itu orang baik itu. Ya, orang itu. Ya, yang itu. Yang itu. Ya, betul. Saya nggak akan ngomong clue-nya. Saya ngomong dia baik. Dia care. Dia berkorban. Saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa menunjuk orang itu dan saudara tahu? Cara paling baik adalah, saya harus sedekat mungkin dengan orang yang ditunjuk. Dengan cara itu saudara tahu, oh ini yang ditunjuk. Atau, kalau di level itu saya cuma lebih dekat sama orang itu, maka saudara cuma tahu, oh ini orang baiknya. Saudara, kalau saya juga mau menolong saudara, bukan cuma untuk tahu ini orang baik yang saya maksud, tapi saudara juga mengenal dia. Maka saya harus bawa saudara. Dan saya juga mendekat ke orang itu, lalu saya tunjuk orang ini. Itu loh, Pak Tony itu loh. Wah, ini orang baik, ini orangnya begini, begitu. Dan saya giring saudara untuk kenal itu. Saudara akan baru bisa melihat siapa yang saya tunjuk itu. Saudara, jika kita sendiri tidak mendekat kepada yang kita mau tunjuk, maka seringkali orang tidak melihat yang ditunjuk, tapi jari yang kita pakai untuk menunjuk itu. Orang akan melihat kepada kita. Di sisi satu memang ada baiknya kalau kita hidupnya baik ya. Orang akan sangat adore kita, orang akan sangat bergantung kepada kita, tapi begitu kita nggak ada. Mereka nggak akan mendekat kepada yang ditunjuk. Mereka lihat ke sana karena lihat kita. Poinnya saya mau bicara begini. Sampai saudara dan saya dekat kepada pribadi yang kita mau kenalkan kepada orang lain, yaitu Yesus. Sampai kita betul-betul yakin dan cinta kepada Yesus yang sudah mencintaiku. Saudara, orang nggak akan tertarik. Dan orang tidak akan mau kita ajak untuk mendekat ke orang itu pula. Lalu bagaimana? We need to let them see. Bukan cuma tahu. Saudara, saya punya satu uncle di Pontianak ya. Perokok berat. Sehari itu rokoknya tuh 2 bungkus 2 pak ya. Jadi memang perokok berat sudah lama bertahun-tahun. Dan gak pernah mau berhenti ya. Semua orang sudah berusaha untuk menasehati ya. Nasihatnya adalah, setelah jaga kesehatan, kamu umur. Lihat anakmu, anaknya 5 loh. 6. Anakmu wakil loh. Dan semuanya masih belum mandiri. Lu masih kerja, lu gak ada yang mempan saudara. Bahkan ngomong soal anak pun gak mempan. Karena dia merasa hidupku baik-baik, gak ada apa-apa, aku ngerokok juga masih oke-oke. Sampai satu kali saudara. Semua nasihat, bahkan ngomong tentang visi, tentang anak masa depan, gak ada yang mempan. Sampai dia merasakan sendiri. Krisis yang sebenarnya dia alami. Dia perlu mengalami sendiri krisisnya. Dia hiking sama teman-temannya. Saudara tahu? Belum separuh perjalanan. Baru 1/3 perjalanan hiking. Naik gunung di Pontianak. Ngos-ngosan sampai sesak. Dan hampir lewat. Karena dia merasa nggak pernah punya riwayat sesak. Jadi nggak bawa macam-macam. Anti obat macam-macam. Nggak jaga-jaga. Tapi begitu sesak nggak bisa lanjutkan perjalanan saudara. Dia takut setengah mati. Dia kaget setengah mati. Berhenti hampir 1 jam di sana. Kemudian dipandu teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, diam, jalan lagi, mandek lagi, jalan lagi, sampai di puncak saudara. Saudara tahu sampai di puncak apa yang dilakukan? Dia keluarkan rokok, berapa pak yang dari kantongnya,
dibuang, diinjak. Mulai hari ini, aku tidak akan merokok lagi. Dan saya pulang Pontianak, setiap kali pulang Pontianak selalu dia yang bisa ngeladenin ya, karena ya pekerjaannya juga mapan ya, diajak makan. Waduh, kalau pulang itu sudah pasti memang mengundang kolesterol dan teman-temannya hadir dalam hidup saya. Nggak akan mandek deh makan kalau sama uncle saya yang satu ini. Tapi hari itu, dia ngajak saya jalan-jalan, cuma saya makan sendiri. Ya nggak seru dong. Saya tanya, kenapa berhenti uncle? Walaupun saya sudah dengar ceritanya dari mama saya. Iya, nggak bisa, harus jaga kesehatan sih ini. Karena sudah ngalamin. Seperti apa hampir mati. Dan waktu mau mati, itu baru kebayang anak-anak. Kebayang istri. Kebayang tanggungan hidup. Saudara, sampai saudara kita melihat sendiri. Seperti apa krisis. Dan seperti apa indahnya hidup kalau krisis ini bisa kita lewati. Kita baru berani dan bersedia loh ngelewatin proses perubahan yang sulitnya. Memang, sorry to say, sulit setengah mati. Yang sudah pernah kecanduan, baik rokok maupun hal-hal yang lain, kita tahu betapa beratnya untuk melepaskan. Sampai ada krisis yang memaksa kita lepas. Dan ada visi bahwa kalau aku lepas, memangnya bisa apa? Itulah Injil. Injil harus punya jembatan. Dan saudara yang saya dan saudara sudah terima dari Tuhan Yesus, kita nggak bisa jualan Injil hanya dengan cerita, ayo ke gereja ya, jual produk. No. Saudara dan saya harus jadi jembatan Injil. Saudara yang sudah berhubungan dengan sesama orang-orang pengusaha ya, Bapak Ibu dan Saudara, dan teman-teman yang misalnya kuliah-kuliah ini, sekolah-sekolah ini, yang bisa masuk ke mereka adalah saudara. Saudara tahu seperti apa dunia usaha. Saudara tahu pergumulan, ya aturan ekspor, impor nggak jelas sampai hari ini, ya bagaimana mau maju. Dan saudara tahu hampanya bagaimana, takutnya bagaimana. Yang bisa bicara Injil itu adalah saudara. Karena saudara punya jembatan. Seperti Paulus dan Silas bisa bicara kepada kepala penjara, karena kepala penjara itu ngalami krisis. Apa yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Saudara, waktu yang ngomong supaya aku bisa selamat itu bukan supaya aku bisa masuk surga. Karena orang Roma tidak mengerti tentang hidup mati masuk surga. Yang dia pikirkan adalah, celakalah aku, udah bobol kayak begini. Aku harus bagaimana supaya selamat? Kan kamu penyebabnya, kamu yang berdoa. Apa yang terjadi ini? Aku harus bagaimana supaya aku selamat? Paulus ngomong, ini timingnya. Lu percaya pada Yesus. Saudara ngomong begitu pada orang tanpa konteks, tanpa hubungan, tanpa situasi khusus. Percaya pada Yesus yuk, percaya pada Yesus yuk. Mati, masuk surga, nggak masuk neraka. Saudara, yang terjadi apa? Saudara justru menciptakan pintu untuk ditutup. Orang pasti nutup. Tetapi waktu Tuhan bukakan sesuatu, yang pertama kali Tuhan pakai, yang Tuhan pertama kali bukakan adalah pribadi. Saudara, Injil nggak akan pernah menarik sampai saudara dan saya menerimanya sendiri. Dan Injil nggak akan pernah nyambung dengan orang lain sampai kita bisa dekat dengan orang dan tahu situasinya. Kita refleksi, kenapa ini terjadi? Firman Tuhan begitu dalam, tapi pada saat yang sama begitu mendarat. Begitu membumi. Yesus, saudara, telah membuka pintu yang paling tertutup rapat, yaitu keselamatan. Supaya saudara dan saya yang sudah menerima hal yang paling mustahil dibuka. Supaya kita hari ini yang sudah menerima hal yang paling mustahil itu menjadi jembatan Injil bagi orang lain. Semua pintu tertutup adalah alat Tuhan untuk menyatakan kepada kita apa sesungguhnya yang kita perlukan. Apa sesungguhnya yang Dia mau nyatakan. Saya mau mengajak saudara sebelum kita tutup khotbah ini, apa saudara hari ini yang saudara anggap ini pintu tertutup sih? Situasi pekerjaan saudara bingung, hubungan-hubungan tertentu saudara pusing, kesehatan saudara bimbang, ini sampai kapan kayak begini? Masa depan anak, keluarga, atau masa depan saudara mungkin sendiri ya, yang mau kuliah, yang mau sekolah ya. Bagaimana ini habis ini sendirian, nggak sama teman-teman, pisah sama keluarga, bagaimana ini? Ya kan firman Tuhan hari ini menyapamu. Semua yang kau lihat sebagai tantangan dan kesulitan, hari ini mungkin lewat itu Tuhan mau berbicara kepadamu. Biarkan aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang melebihi ketakutanmu. Sehingga bukan situasi yang membuat kamu maju atau mundur. Bukan karena mudah kamu lanjut, susah kamu mundur, bukan. Biarkan aku tunjukkan kepadamu kualitas hidup seperti apa yang aku mau berikan. Supaya engkau maju dengan berani, mundur dengan keyakinan. Saya sering pakai contoh ini, saudara.
Setiap kali ada pernikahan di gereja, momen yang paling mengharukan adalah momen waktu anak mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Itu biasanya pasti momen menangis sih. Apalagi kalau anak sama orang tua itu pernah punya masalah atau sangat dekat. Biasanya antara dua ini ya, yang nangisnya paling menggeru-geru, biasanya hubungan rusak sehingga ini waktunya beresin, berpisah sama ini. Atau yang sangat dekat, itu nangis. Kedua belah pihak nangis. Dan orang tua nangisnya menggeru-geru. Dan saudara tahu, itu nangis apa? Tangisan itu kandungannya apa? Kandungannya sedih dong. Karena kan kehilangan, bukan? Aku lepas anakku, apalagi kalau anaknya menikah lalu punya rumah sendiri, luar kota, atau bahkan luar negeri. Berat kan ya? Kalau sedih doang, saudara, ya kenapa diizinkan nikah? Tahan aja, nggak usah nikahin kan? Selesai kesedihannya kan? Tapi kesedihan itu mengandung sesuatu yang lebih dalam daripada kesedihan. Yaitu apa? Harapan masa depan. Itulah visi. Aku membiarkan anakku pergi. Memang aku kehilangan. Aku sedih sekali. Aku terpukul, hatiku hancur. Karena nggak akan bertemu lagi, nggak akan semudah dulu, nggak akan sedekat dulu lagi. Tapi aku rela karena aku tahu anakku akan membangun masa depan hidup yang lebih baik. Aku merelakan dia pergi. Sampai saudara punya visi ini. Saudara, kita akan selalu mencari jalan aman. Bukan jalan yang benar. Kapan saudara minta menderita? Orang bodoh ya, yang dalam hidup minta menderita. Menderita itu nggak perlu diminta, udah datang sendiri, bukan? Tahu kapan saudara minta menderita? Waktu saudara mengasihi seseorang sebegitu dalamnya, saudara ingin melihat keadaannya baik. Saya pernah minta menderita. Waktu anak saya kena sakit paru-paru di rumah sakit, setiap hari ambil darah, disuntik, nangis meronta-ronta, menderita sekali, badannya kurus kering. Saya berdoa, Tuhan, jangan Elliot yang sakit, aku aja, biarkan aku yang sakit. Saudara gila ya, kita seumur hidup itu menghindari sakit. Tapi ada satu momen waktu kita minta sakit, waktu kita melakukannya menggantikan orang yang sangat kita kasih. Dan let me tell you, inilah Injil, inilah yang Yesus lakukan buatmu dan buatku. Yesus bilang, jangan timpakan ke mereka Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarkan aku menjalaninya. Jika Injil ini menyentuh hatimu, maka engkau harus menjadi jembatan. Bagaimana menolong orang lain untuk melihat kebutuhan hidup yang paling dalam. Saudara, saya mau tutup dengan testimoni tentang bagaimana menjadi jembatan Injil ya. Bulan lalu, saya bersama Departemen Misi ya, diminta bersama teman-teman mentor Elion Kids ya. Di pergaulan kami sebutnya mentor 3 tahun belakangan ini. Dan kami cuma punya 4 orang untuk berangkat. Untuk ngadain summer camp. Yang target anaknya itu 100 orang. Sementara biasanya kalau untuk jumlah anak yang ikut camp di gereja nggak sampai 100 orang aja untuk camp ya. Itu kita tuh full tim, 20 orang persiapan pelayanan. Ini cuma 4 orang untuk target 100 anak di tempat yang kita nggak ngerti bahasanya, masih ada gap budaya dan resource-nya kurang, duitnya kurang. Jika mau beli apa-apa sana susah. Saudara, itu waktu kita persiapan itu awalnya stres ya. Karena kita juga padat waktu itu juga sedang camp, ada banyak retreat juga di gereja. Aduh, kapan persiapannya, kapan ketemunya, kita bagi tugas. Dan yang bagi tugas, saudara, ya karena 4 orang ini yang bisa berangkat itu banyak yang senior, yang muda-muda karena terhambat pekerjaan dan keluarga kan ya. Maka senior lebih punya banyak waktu luang, mereka mau maju, tapi terus terang, kreativitas, bahan-bahan, ide-ide, itu memang yang lebih muda, yang lebih bisa ngerjain. Maka terpaksa yang rancang gamesnya, alurnya, mesti yang muda 1 orang. Dan mulai komplain, marah. Aku sendirian, kenapa kayak begini? Saudara, lalu yang senior juga dikasih tugas, begini-begini. Aku nggak bisa, aku gaptek. Jangan kasih aku apa yang aku nggak bisa. Lalu mulai dia saling menyalahkan. Saudara bisa bayangkan situasi seperti ini mau berangkat melayani, memberitakan Injil ke negara lain. Mendukung misionari yang didukung oleh Elion. Situasinya kayak begitu. Bukan karena nggak punya hati ya. Tapi fokusnya adalah kepada the how to, the process. Bukan kepada apa yang kita mau bawakan ke sana. Bukan the vision. Sampai satu kali, saudara, waktu sudah mentok, apalagi budget juga mentok ya. Bingung semua. Sudah kurang berapa hari harus berangkat. Maka yang kami lakukan adalah kami Zoom bareng dengan misionari yang kita dukung itu. Dan misionari itu cerita tentang anak-anak di sana. Dikasih lihat video pelayanan yang tahun lalu. Situasinya seperti apa. Mulailah saudara. Waktu kita melihat langsung situasi anak-anak di sana. Kita diajak untuk melihat orang-orang. Anak-anak. Yang butuh kasih sayang. Orang-orang di Laos itu miskinnya di bawah
jauh di bawah Indonesia. Jauh di bawah Indonesia. Narkoba, mabuk-mabukan, dugem. Itu adalah hal sehari-hari di keluarga. Judi. Itu hal yang sehari-hari dilakukan di keluarga dan pemerintah nggak ngelarang. Bahkan narkoba itu di-endorse. Ada lahan untuk menanam itu sendiri. Membayangkan anak-anak seperti ini, saudara. Lalu tim yang awalnya mulai bingung, pusing soal kegiatan. Lalu hati kami dibawa untuk anak-anak itu. Lalu kami mulai berbicara, ajarin kami dong beberapa vocabulary, kosakata anak-anak di sana. Supaya waktu kami ke sana setidaknya kami bisa bangun jembatan ya. Merasa diperhatikan karena kami belajar bahasanya. Saudara bisa bayangkan, misalnya ada orang Jepang, tiba-tiba hadir di sini bukan bilang arigato, tapi terima kasih. Kita merasa, wow, orang ini belain ya. Bisa ngerti bahasa kita ya. Apalagi kalau dia bisa ngomong satu kalimat utuh. Kita tambah senang. Orang ini perhatian banget. Itu yang kami coba lakukan. Dan begini saudara, ini anak-anak yang di sana. Kami belajar kosakatanya dan kami tahu kami tidak bisa nyambung dengan berkata-kata. Maka yang mulai kepikiran dari visi itu baru mikir strategi pelayanannya, maka bukan banyak kegiatan. Melainkan kegiatan yang efektif. Maka kami bayangkan yang kami lakukan bukan mau main game. Game adalah jembatan supaya bisa masuk ke mereka personal. Membangun suasana yang enak. Tapi berita Injil itu yang utama. Maka muncullah ide. Kami mulai memakai skit. Skit tidak berkata-kata, tapi cuma bergerak. Ini contohnya. Saudara lihat, ini siapa? Mamanya penginjil Krishna ya. Ada tim saya di pelayanan di LM Pregolan. Mentor Lause Shuchen. Dia berperan sebagai, kalau udah kayak begini tanpa berkata-kata orang tahu ya, ini sebagai apa ini? Kuasa gelap atau dosa. Maka yang terjadi adalah begini. Lause Shuchen muncul, nggak berkata-kata, cuma ketawa. Kemudian bawa cambuk, dicambuk-cambukan ke lantai. Anak-anak perhatian dong. Kemudian mulai menantang. Siapa yang berani menantang? Dan muncullah orang yang pertama yang menantang. Orang ini dituliskan di sini adalah orang baik dalam bahasa lokal di sana. Orang baik. Nggak ada penjelasan. Orang baik mau melawan kuasa gelap, melawan kuasa dosa. Lalu mulailah mereka, adu tenaga, tarik tambang, ya. Dan waktu menarik, kandas. Yang baik itu kalah. Percaya dirinya nggak bertahan lama. Next. Mulai roh jahat itu, kuasa dosa itu mulai menantang. Who next? Siapa lagi yang bisa melawan? Berikutnya adalah orang ini. Kami tulisnya religius, beragama. Orang beragama di sana, karena itu juga rawan tidak bisa memberitakan Injil dengan leluasa. Maka orang beragama, dia nggak ngomong apa-apa. Di sana begini ya, kalau di sana ya, menyembah. Sementara kalau begini, mereka tahu ini khusus Kristen. Karena kan diajar di lembaga ini ya. Maka dia begini, lihat ke atas. Melawan dosa, melawan kuasa jahat. By the way, mereka tidak punya konsep dosa. Sehingga kami harus modifikasi bukan dosa, tapi orang yang bersalah. Maka lawan. Dan waktu lawan, ini aktingnya bagus banget ya. Sampai kayak begini loncat-loncat itu. Padahal kalau kena semen itu beset loh itu. Semennya, ya, bukan orangnya. Enggak, orangnya bisa luka ya. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan datang dengan tertunduk. Berdunduk. Kemudian tangannya begini, bukan begini. Kemudian lihat ke atas. Lalu mengambil tambang. Lalu mulai beradu. Tapi waktu mau beradu, seseorang muncul. Bukan saya, itu kembaran saya. Namanya Yesus. Dan Yesus ini berdiri di belakangnya, jadi backingnya. Memberikan kekuatan kepadanya. Lalu waktu tarik-menarik, tentu saja perempuan itu tidak kuat. Tapi Yesus lain menarik. Sehingga kuasa jahat itu kalah, terjerembab, kemudian ditengking. Saudara, message ini kami sampaikan dengan cara sesederhana mungkin karena kami cuma berpikir, kami tidak ingin meninggalkan impresi bahwa kita main-main dan senang. Yes, kita ingin ada impresi seperti itu juga, tapi utamanya adalah supaya Injil itu bisa masuk. Kami tidak berkata-kata, kami punya gap itu. Jalan tertutup di mana-mana ya. Resource kurang, orang kurang, ide kurang, pengajar kurang, bahasa nggak bisa, mau gimana lagi. Tapi saudara tahukah? Yang sangat meneguhkan hati kami adalah anak-anak sangat terkesan dengan berita Injil. Sampai kami pulang, menjelang mau pulang, anak-anak itu bahkan bisa mengulang beberapa kosakata yang kami pakai untuk skit itu. 3 hari, 3 skit yang berbeda dan sambung menyambung. Hari pertama adalah Yesus adalah terangku, hari kedua Yesus adalah terang dunia, mengalahkan semua kuasa, dan yang ketiga adalah aku adalah terangnya Yesus, aku terang dunia.
Dan anak-anak itu bahkan sampai hari ini, sampai misionari kita masih ngirim video dan dia juga posting, tapi saya nggak boleh repost dengan memberikan keterangannya, bahwa anak-anak itu bahkan masih mengulang-ulang beberapa kata kunci tentang pengajaran Injil yang kami beritakan. Saudara, yang saya mau sampaikan contoh ini adalah, menjadi jembatan Injil memang bukan dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan, tapi dimulai dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidupku. Sebab jika kita bergumul dengan apa yang bisa kita lakukan, setiap kali ada pintu tertutup kita stres. Saudara lihat kondisi nggak baik, lalu buat apa Tuhan-Tuhanan? Kesehatan drop, buat apa selama ini aku berdoa? Tahukah saudara, situasi yang kita anggap pintu tertutup itu justru akan menjadi cerita Injil. Bukan buat orang lain, tapi buat saudara dulu. Bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Dalam kesakitan, dalam kelemahan ekonomimu, dalam pergumulan relasimu. Tuhan di sana. Tuhan sudah mati untukmu. Dan dia tidak meninggalkan. Dan saudara waktu menerima itu seperti Paulus dan Silas, saudara berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, hal berikutnya yang akan Tuhan bukakan adalah situasi di mana saudara bisa berinteraksi, menjadi jembatan Injil buat orang lain. Para orang tua yang akan melepas anaknya untuk sekolah, kuliah, di luar kota, di luar negeri, come on. Jangan cuma jembatani dengan modal finansial, dan juga modal mimpi masa depan menjadi orang sukses. Come on. Jembatani mereka dengan siapa yang melawat mereka waktu orang tua tidak ada di sana. Kaum muda, jadilah jembatan Injil dimanapun kau berada. Jangan cuma kuatnya di gereja, dengan komunitas sendiri. Dan tentu juga buat kami para hamba Tuhan, kami harus bisa relate, mengkoneksikan, menjembatani antara apa yang kami pelajari di firman Tuhan lewat khotbah yang mendarat dan membumi untuk jemaat. Berdoalah buat kami juga. Tuhan bisa membuka apa yang tertutup. Terimalah Injil. Dan setelah Tuhan membukakan itu, pertama-tama yang dibukakan adalah kita. Jadilah jembatan Injil bagi dunia yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang kami bawa selain daripada hati yang hari ini mengaku bahwa kami punya krisis. Dan krisis kami adalah bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Bahkan sekalipun tahu, kami tidak mau. Kami berdoa, Tuhan, biar Injil akan selalu menjadi andalan kami, bahwa Yesus mencintai kami, di sanalah nilai diri kami. Bahwa penebusan Yesus sudah selesai, di sanalah kami tahu bahwa bukan apa yang kami lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan yang kami beritakan. Kemudian interaksi Injil itu, bahwa kami tidak akan lagi bisa dipisahkan dari Tuhan. Sehingga waktu kami melakukan apapun Tuhan, kami tahu rasa aman kami di mana. Kami memperhatikan orang-orang yang menganggap bahwa hidup mereka aman, padahal hampa. Mereka yang sakit dan mereka butuh untuk dikasih tahu bahwa Yesus juga ada di sana. Yesus juga merasakan kesakitan dan kami juga tahu rasa sakit itu. Biar ini menjadi justru jalan terbuka bagi Injil dijembatani. Tuhan tolong kami, pakai sakit kami, pakai kelelahan kami, pakai luka kami, pakai pergumulan kami, pakai juga kekuatan kami untuk menjadi jembatan Injil. Tapi pertama-tama, biar kami melihat-Mu sangat dekat, sangat jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dengan orang percaya